Baik, tepatkah kebijakan menaikkan PPN 11% saat ini dan mengapa kemudian membangun fondasi rezim pajak itu harus dengan menaikkan PPN? Saya akan tanyakan langsung ke dua narasumber yang bergabung pada malam hari ini. Ada Pak Justinus Prastowo dan ekonom senior Indef dari Pak Faisal Basri. Selamat malam Pak Justinus, staf sus Menteri Keuangan, dan selamat malam Pak Faisal, apa kabar? Selamat malam, Mas Reinhardt. Selamat malam. Ya, Baik. saya akan langsung ke Pak Justinus Prastowo karena saya tahu waktunya Pak Justinus tidak begitu banyak. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Bu Sri Mulyani alasan kemudian menaikkan pajak menjadi 11%. Yang pertanyaan saya langsung Pak, mengapa harus saat ini itu dilakukan oleh pemerintah meskipun memang secara legislasi itu sudah tertuang dalam Undang-Undang HPP? Ya, terima kasih Mas Reinhardt, Faisal Basri, dan para pemirsa. Keputusan untuk menyesuaikan tarif PPN merupakan keputusan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disahkan 29 Oktober tahun 2021. Ini merupakan bagian dari skema reformasi fiskal termasuk upaya membangun fondasi perpajakan. Jadi memang setelah undang-undang diberlakukan kita melihat ada beberapa dinamika yang perlu direspon. Pemerintah melihat ini opportunity yang memang tersedia, momentum yang tepat untuk memulai reformasi perpajakan dan penguatan fondasi, tetap memperhatikan pemulihan ekonomi. Ini yang terus kita upayakan. Jadi kenaikan tarif PPN sangat moderat dari 10 ke 11%, dengan tetap berikan fasilitas kepada barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, pelayanan sosial dan lain-lain, termasuk seluruh penyerahan barang jasa yang selama ini mendapat fasilitas dipertahankan fasilitas tersebut, tidak ada perubahan. Artinya untuk kebutuhan kelompok masyarakat menengah bawah tetap dijaga, diberi fasilitas pembebasan PPN dan tidak dipungut PPN, dan kita berharap kelompok menengah atas kita bisa menerapkan PPN 11% ini. Itu kira-kira yang menjadi pertimbangan dengan tetap mempertahankan bansos untuk kelompok masyarakat bawah sehingga daya beli juga bisa kita jaga. Oke, untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Pak, pengecualian untuk PPN 11% ini apa saja? Ya, barang kebutuhan pokok yang selama ini bukan merupakan objek PPN tetap diberi fasilitas PPN dibebaskan. Tidak ada perubahan. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, seluruh penyerahan juga diberi fasilitas pembebasan. Termasuk yang existing, misalnya pakan ternak, lalu beberapa penyerahan yang terkait dengan kelompok kebutuhan masyarakat bawah, itu juga diberi fasilitas yang sama dengan yang selama ini berlaku. Oke, baik. Pak Justinus, tadi juga kita mendengar ya apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani bahwa kenaikan ini untuk membangun fondasi penguatan rezim pajak. Yang juga jadi pertanyaan adalah mengapa harus PPN yang dinaikkan, mengapa kemudian bukan tingkat kepatuhan bayar pajaknya yang digenjot, itu yang juga mungkin banyak pertanyaan Pak. Ya, semuanya dikerjakan secara paralel, tingkat kepatuhan juga kita terus lakukan upaya-upaya yang terukur, baik sosialisasi, edukasi, sampai ke penegakan hukum. Nah, kita juga harus lihat secara holistik. Saat bersamaan, saat ini ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak UMKM. Penghasilan sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak. Lalu juga ada dukungan untuk karyawan yang penghasilannya tidak melebihi, penghasilan tidak kena pajak melebihi, penghasilan kena pajak tidak melebihi 50 juta, sekarang jadi 60 juta, sehingga ada EKUMP yang meningkat untuk kelompok penghasilan ini. Lalu juga dukungan-dukungan lain yang diberikan menurut Undang-Undang HPP, termasuk mengenakan tarif 35% untuk kelompok super kaya, penghasilan di atas 5 miliar setahun. Jadi desain ini diharap mampu mengedres isu keadilan dengan lebih baik. Maka kenaikan PPN moderat itu ingin menunjukkan ciri gotong royong dari pajak yang lebih kuat. Kita mengajak masyarakat kelompok menengah atas bergotong royong sambil kita meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi tidak bisa dicapai dalam waktu yang sangat pendek. Saya kira menjadi solusi yang win-win
di mana kelompok menengah bawah diberi penguatan berupa fasilitas dan dukungan perlindungan sosial, yang di atas diharapkan berkontribusi lebih besar karena kemampuan ekonominya juga lebih tinggi. Itu kira-kira desainnya. Baik, terakhir ke Anda, Pak. Artinya sekali lagi Anda meyakini, pemerintah meyakini bahwa ini tidak menyusahkan masyarakat dengan kenaikan PPN 11% ini. Sudah ideal angkanya? Ya, kami berharap ini merupakan keputusan yang telah dihitung dengan cukup matang dan mendengarkan masukan banyak pihak. Kita akan mengimplementasikan dengan bantalan-bantalan kebijakan dengan terus melindungi kelompok menengah bawah. Tentu saja pemerintah akan mendengarkan masukan dan mencermati dinamika yang ada. Nanti terus kita evaluasi, terutama dengan bulan puasa, Lebaran, kita akan melihat dampak pada harga-harga, dan kita upayakan terus dapat memberikan respon kebijakan yang tepat, terukur, dan tentu tidak merugikan masyarakat. Oke, kalkulasi sementara ini tidak akan berdampak terhadap daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok misalnya, apalagi mau bulan puasa, minyak gorengnya masih mahal. Baik, kami telah menghitung barang-barang yang berkontribusi pada inflasi itu sebagian besar adalah bukan barang kena pajak. Karena barang hasil pertanian, perkebunan yang memang bukan objek pajak. Jadi tidak ada unsur PPN di dalamnya. Nah, terhadap yang mengandung unsur PPN, seperti barang kebutuhan pokok, itu juga diberikan pembebasan PPN. Kita berikan fasilitas ini. Nah, kita sekarang sedang mencermati, seperti minyak goreng, apakah nanti bisa diberikan dukungan yang lebih kuat selain subsidi yang kemarin. Dan untuk gula, itu juga sudah mendapat dukungan fasilitas PPN, sehingga tidak akan ada kenaikan PPN karena memang sudah diberikan fasilitas sebelumnya oleh pemerintah. Oke, baik. Pak Justinus Prastowo, terima kasih. Saya tahu waktu Bapak tidak begitu banyak karena ada rapat lagi dengan Bu Menkyu. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan kami, staf sus Menteri Keuangan, terima kasih, Pak Justinus Prastowo. Ya, sayangnya tidak bisa berdialog langsung dengan Pak Faisal Basri, tapi saya akan lanjutkan dengan Pak Faisal Basri di sambungan Zoom. Pak Faisal tadi sudah mendengar ya beberapa argumentasi baik dari Menkyu dan juga penjelasan lebih rinci dari Pak Justinus Prastowo. Anda sepakat dengan tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Justinus? Apakah Anda melihat bahwa menaikkan PPN 11% saat ini sudah tepat? Sebetulnya pembicaraannya sudah selesai ya. Kita sudah undang-undang kan, ini makin melaksanakan undang-undang. Nah, namun kita cermati dinamika. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Prastowo itu semua teradanya, namun ada yang tidak disampaikan. Nah, yang tidak disampaikan itu misalnya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan besar itu jauh lebih banyak. Misalnya penurunan pajak hitungan perusahaan dari 25% ke 22%. 3 percentage point kan. Ya, turunnya ya. Dari 25 ke 22. Tadinya direncanakan mau turun ke 20%. Tapi akhirnya dibatalkan. Oke. Sementara untuk rakyat itu dinaikkan. Rasa keadilannya yang utama kan di situ. Untuk rakyat dinaikkan. Kan ini kan tidak peduli rakyat kecil atau rakyat kaya, semua bayar PPN-nya kan sama. Itu yang pertama, rasa keadilan dari perspektif itu. Kedua, kalau kita lihat, ini ada kajian bagus sekali, Asian Development Bank, Desember 2021, diterbitkannya, PPN di Indonesia, Laos, Thailand, Vietnam, dan Kamboja itu sama. Rate-nya sama. Tapi yang tadi Anda ke Pak Justinus itu menarik itu. Bahwa ya pemerintah kerja keras dulu untuk mengintensifkan penerimaan PPN ini. Karena kalau kita lihat, istilahnya di laporan itu namanya V8 productivity. Jadi produktivitas PPN. Bagaimana ngitungnya produktivitas PPN itu? Jadi penerimaan
dari PPN bagi dengan PDB dikali dengan tarif VAT-nya, tarif pajak PN yang 11% itu ya. Jadi sekali lagi, VAT productivity adalah VAT revenue dibagi GDP dibagi dalam tanda kurung ya, GDP dikali VAT-nya. Indonesia itu rendah. Jadi masih banyak ruang di dalam PPN ini yang belum tergali. Jadi ada pembebasan, macam-macam gitu ya. Kemudian ketidakmampuan pemerintah untuk menggali PPN dari kegiatan ekonomi baru, digital, yang macam-macam begitu. Nah, tolong itunya ditingkatkan supaya productivity kita itu bisa di Kamboja gitu. Masa kita kalah dengan Kamboja? Kamboja, Thailand, Vietnam paling tinggi ya. Vietnam paling tinggi, Kamboja, Thailand jauh lebih tinggi dari kita. Itu setara dengan Filipina, Singapura, dan Laos. Tapi jangan bandingkan dengan Singapura. Karena VAT di Singapura itu kecil, kenapa? Karena sebagian besar produk Singapura itu diekspor. Setiap produk yang diekspor itu tidak kena PPN. Jadi tolong pemerintah itu, kita udah hebat Singapura gitu. Singapura itu ekspornya besar dan setiap barang yang diekspor tidak dikenakan VAT. Nah ingat, dari 10% ke 11%, itu kalau dipersenkan lagi, itu artinya 10%. Iya kan? Ya. Naiknya 10%. Itu persentasenya ya. Jadi bukan 1%. Kenaikannya itu besar 10%, itu cukup besar. Mengingat di masyarakat masih lemah. Konsumsi masyarakat, biasanya sebelum pandemi itu rata-rata naik 5%, tahun lalu cuma 2%. Jadi masih tertekan. Kelihatan sekali masyarakat daya belinya parah, sebagian besar ya, lebih dari separuh, tercermin dari membela-belai diri untuk berjam-jam antri memperoleh 1 liter minyak goreng atau 1 kilo minyak goreng. Artinya kan mereka itu kepepet sekali. Jadi sedikit saja kenaikan udah ambles itu konsumsi mereka. Nah dilihat dari sini rasanya sih ya kurang bijak untuk menambah tekanan pada daya beli masyarakat yang masih lemah. Oke. Baik, Pak Faisal, mengelaborasi lebih jauh lagi. Tadi kan juga Pak Justinus Prastowo juga menegaskan bahwa ada beberapa pengecualian ya, termasuk juga bahan pokok yang kemudian tidak naik begitu. Jadi diharapkan kemudian ini tidak memberatkan masyarakat dan juga ada bansos sebetulnya. Nah, menurut Anda bagaimana kemudian dengan argumentasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah tadi itu? Ada bansos, ada kartu sembako, segala macam. Tapi faktanya kan antri minyak goreng. Iya kan? Dan bansosnya kan sudah disunat, sudah dipotong. Karena sebentar lagi pandemi sudah tidak ada. Bahkan ada niat yang itu akan dialihkan untuk pembangunan ibu kota negara kan. Dana PEN itu. Ada niat. Setelah diingatkan itu tidak benar, baru dicari sumber yang lain. Kembali ya 10% itu tergolong besar. Oke. 10% di Indonesia itu sangat besar dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Jadi 10% di Malaysia itu relatif kecil buat pendapatan rata-rata rakyat Malaysia. Jadi berbeda begitu, tidak bisa kemudian dibandingkan bahwa rata-rata negara lain bahkan 15% menurut Menkyu itu tidak equal ya, Pak Faisal Basri. Ya karena pendapatannya juga tinggi kan. Harus contohnya ya. Penduduk Indonesia yang insecure, yang artinya ada penduduk sangat miskin, penduduk miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin, itu di Indonesia ada 52,8%. Di Malaysia cuma 2,6%. Nah, yang 52,8% itu kena efeknya terhadap PPN. Dia beli buku anaknya kena PPN, beli pulpen, beli
tas anaknya, beli seragam anaknya, kena PPN semua. Bagian besar konsumsinya itu kena PPN. Beli mie instan kena. Oke, baik. Menarik Pak Faisal Basri. Jadi menurut Anda dari kebijakan menaikkan PPN 11% ini Anda mengindikasikan apa yang pemerintah ini kenapa kemudian? Apakah memang kesulitan untuk mencari sumber pajak, pendapatan pajak lainkah atau memang tidak bisa memaksimalkan menggenjot sumber pajak yang lain yang tadi kemudian Anda bahas soal dari perusahaan misalnya atau menggenjot intensitas pajak misalnya? Beberapa kali saya diundang oleh CNN dan CNBC, saya katakan, oh ya yang di depan mata oleh sedikit. Apa itu? Kenakan pajak ekspor untuk batu bara, tahun pemerintah dapat 125 triliun. Tapi nggak berani kan? CPO dikenakan pajak ekspor, batu bara tidak dikenakan pajak ekspor. Itu jauh lebih banyak pada pendapatan bahan pemerintah dari menaikkan PPN 1%. Okay. Jadi memang pemerintah ini cenderung makin mengutamakan kepentingan oligar daripada kepentingan rakyat. Harga-harga dibiarkan melonjak, diserahkan kepada mekanisme pasar. Begitu. Luar biasa. Okay. Ultra ini namanya. Baik Pak Faisal, kita break dulu. Usai jeda saya juga akan ulas lagi lebih jauh. Jadi sekarang setelah kemudian nanti kan per 1 April akan naik ya. Persisnya seberapa besar ini akan berdampak terhadap masyarakat, terhadap daya beli? Apakah lebih jauh juga ini bisa menyebabkan inflasi misalnya? Bagaimana Anda membaca soal dampak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat setelah PPN naik 11% ini? Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya lanjutkan untuk mengelaborasi kebijakan pemerintah menaikkan PPN 11% dengan Pak Faisal Basri. Sekali lagi Pak, ini segmen terakhir. Jadi apa yang kemudian Anda baca dari kacamata Anda melihat bahwa ini akan dampaknya akan seperti apa kepada masyarakat setelah PPN ini akan naik per 1 April. Apalagi diprediksikan bahwa ini juga akan naik lagi nanti di tahun 2024 atau 2025 Pak? Rencananya kan ke-12 ya. Dan dikatakan di undang-undang itu paling lama. Jadi tidak boleh lebih dari 2024 kalau saya tidak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah antara 2024 atau 2025. Tapi paling lambat sebutnya ya. Dan paling cepat. Ancaman yang ada di depan mata tanpa adanya kenaikan PPN kan kenaikan harga-harga akibat dari perang. Naik, dolar naik, harusnya sudah naik. Karena kita tidak mampu untuk terus-menerus mensubsidi. Nah, kemudian ada fenomena climate change yang menyebabkan harga pangan cenderung naik di mana-mana. Ini ancaman yang lebih besar ya dari PPN ini. Dan pada saat yang sama PPN ini menambah beban. Nah, jadi kan harusnya pemerintah menurunkan beban untuk menaikkan daya. Nah, akibatnya apa? Maka konsumsi masyarakat akan turun kan. Karena harga-harga naik, konsumsinya akan turun. Akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terus melemah. Jadi mengganggu pemulihan ekonomi. Sehingga akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia, saya perkirakan sampai tahun 2024 tidak akan pernah mencapai 5,5%. Bahkan cenderung sampai 2023 akan berada di bawah 5% atau sekitar 5% saja. Jauh dari harapan pemerintah ke level 7%. Nah, kalau pertumbuhannya melemah, mengentaskan orang juga semakin sulit.
meningkatkan pemerataan juga semakin sulit, peningkatan kualitas lapangan kerja juga semakin sulit, karena pertumbuhan yang rendah, penyerapan tenaga kerjanya juga makin rendah. Sehingga menurut saya ongkosnya lebih mahal daripada tidak menaikkan PPN. Oke. Oke, baik. Pak Faisal, menarik. Yang tadi disampaikan, oke, kalau misalnya kemudian menaikkan PPN 11% saat ini, meskipun ini sudah sebuah ya langkah yang memang mengikuti undang-undang ya. Jadi ini sudah eksekusinya saja begitu kan, Pak Faisal. Dinilai belum tepat waktunya. Tapi kemudian Menkyu mengatakan menaikkan PPN ini adalah untuk penguatan rezim pajak ke depannya. Kalau memang saat ini belum tepat, menurut Anda, kalkulasi Anda, kapan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tadi itu, PPN-nya? Kalau saya tidak setuju pada dasarnya meningkat PPN ini ya. Ingat tadi itu, kita penduduknya masih lemah, jangan bandingkan dengan Malaysia. Malaysia dengan yang lebih kaya saja, persentasenya masih sama 10%. Terus kemudian yang kayak produktivitasnya kita naikkan. Ya, banyak sekali yang bolong yang belum mampu dicapai pemerintah gitu PPN-nya ini. Ya. Loopholes-nya masih banyak. Itu diselesaikan dulu. Itulah reformasi pajak. Nah kalau kata Menteri Keuangan kan, ya pun sekarang masih dalam tahap menuju pemulihan. Harus mulai dari sekarang. Ini kan argumen sama dengan membangun ibu kota. Ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi ya? Semua kapan lagi? Uangnya tidak ada. Gitu. Ya. Jadi memang memaksakan, ya. Cenderung memaksakan. Dan yang menyayat hati itu tadi, kok pajak keuntungan perusahaan diturunkan. Ya. Kemudian perusahaan smelter Cina bayar pajaknya 0. Gimana sih ini? Kita membangun buat rakyat Cina apa buat rakyat Indonesia? Kita membangun ini buat pengusaha batu bara atau buat rakyat Indonesia. Okay. Semua dikecualikan bagi mereka. Bahkan mereka akan dapat fasilitas royalti 0%. Iya kan? Undang-undangnya sedang dibahas. Jadi semua diberikan kepada atas nama investasi, semua dibebankan kepada rakyat. Itu loh rasa keadilannya ya. Dan sekali lagi pemirsa membaca laporan penelitiannya EDB yang terbaru itu Desember 2021 banyak sebetulnya PR yang belum dilaksanakan oleh pemerintah itu. Okay. Nah, buat PR-nya dulu, kalau sudah selesai semua, namanya gotong royong, rakyat juga ikut lah. Okay. Tapi prinsipnya saya tidak setuju dinaikkan PPN. Oke, tidak setuju dinaikkan PPN. Ada kaitannya tidak Pak Faisal Anda melihat kenaikan PPN ini dengan kemudian proyek IKN yang sedang digeber oleh pemerintah? Ya, dikait-kaitkan bisa saja, tapi saya tidak ingin ke sana ya. Okay. Yang penting adalah buat pemerintah itu PPN ini paling mudah di koleknya. Karena setiap transaksi udah masuk di situ PPN-nya. Jadi kalau ingin jalan pintas ya PPN dinaikkan. Oke. Ini Anda melihat ini adalah sebuah jalan pintas. Terakhir, Pak Faisal tadi, Pak Justinus Prastowo juga menegaskan bahwa ini juga akan dicermati kebijakan yang ini setelah nanti diberlakukan, melihat situasi ketika sedang bulan puasa, melihat kembali daya beli masyarakat. Nah, ketika kemudian situasinya kemudian memang merugikan masyarakat, menurut Anda sekali lagi kebijakan ini harus diapakan? Apakah kemudian dibatalkan mungkin atau dievaluasi lebih jauh atau apa? Ya, apapun yang dalam situasi berat sekarang ya, dan situasi berat ini bukan hanya lapisan kelas bawah, tapi juga kelas menengah ya, menengah yang fixed income earner, PNS, karyawan gitu ya. Nah, sebaik menurut saya kita jangan tambah dulu beban. Ya, dibiarkan agak bisa bernapas sedikit gitu. Pemerintah terlalu banyak lagi-lagi ngasih ke kelas atas. Coba Anda bayangkan, ya barang mewah, pajak jualan barang mewah ya diteruskan 0%. Ya.
Sehingga kita lihat jualan mobil naik luar biasa. Jadi bias-bias ini ayo kita netralkan, bahkan kita lebih bias untuk membantu kelas bawah timbang kelas atas. Gitu. Nah, sekarang ini kan kebijakan itu cenderung jauh lebih banyak diberikan yang kelas atas. Jadi rasa keadilan itu tolong ditegakkan. Kalau tidak, lama-lama rakyat marah. Saya tidak bisa membayangkan kalau rakyat marah. Oke, baik. Menarik ulasan dan juga perspektif Anda malam hari ini Pak Faisal Basri, dan juga tadi sudah ada Pak Justinus Prastowo dari staf sus Menteri Keuangan. Kita akan lihat bagaimana kemudian dampak dari kenaikan PPN ini per 1 April. Dan sekali lagi apa yang tadi Anda sampaikan semoga bisa memberikan catatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi apapun yang nanti akan dampak dari kenaikan ini. Terima kasih banyak Pak Faisal Basri. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Malam.